Halo guys, aku siapa? Aku bukan siapa-siapa. Selamat datang di channel Aku Siapa. Hai, selamat datang di channel Aku Siapa. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah peristiwa kelam dan menyeramkan yang benar-benar terjadi di Indonesia. Sebuah tragedi berdarah yang menewaskan ratusan warga tak bersalah. Inilah peristiwa Rawagede tahun 1947. Pada masa itu, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi Belanda belum rela melepas negeri ini. Mereka datang kembali, membawa senjata, dan melancarkan agresi militer untuk merebut wilayah yang sudah merdeka. Salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Rawagede, sebuah desa kecil di Karawang, Jawa Barat. Pagi itu, tanggal 9 Desember tahun 1947, udara masih dingin dan sunyi, tapi di kejauhan terdengar deru truk dan langkah sepatu tentara. Ratusan pasukan Belanda datang mengepung desa. Mereka mencari seorang pejuang bernama Lukas Kustario, komandan TNI yang katanya bersembunyi di sana. Penduduk desa yang ketakutan tak tahu apa-apa. Mereka hanya petani, orang tua, dan anak muda yang tinggal di rumah-rumah bambu sederhana. Namun ketika tentara tak menemukan Lukas Kustario, mereka mulai marah. Para warga dipaksa keluar rumah, disuruh berkumpul di lapangan. Satu persatu, para pria dipisahkan dari keluarga mereka. Tangisan istri dan anak-anak menggema di udara pagi yang mulai mencekam. Tanpa pengadilan, tanpa alasan, tentara Belanda menodongkan senjata mereka. Dan dor, tembakan dilepaskan. 1, 2, lalu ratusan tembakan memecah kesunyian. Tubuh-tubuh warga desa jatuh berguguran, bersimbah darah di tanah tempat mereka lahir. Hari itu, sekitar 431 orang dibantai hidup-hidup. Tidak ada yang diampuni, bahkan mereka yang sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Seluruh desa berubah menjadi lautan darah, dan sampai hari ini, warga sekitar masih mengenang suara tangisan yang katanya kadang masih terdengar di malam hari. Bertahun-tahun kemudian, setelah kemerdekaan benar-benar diakui, pemerintah Belanda akhirnya mengakui perbuatan itu sebagai kejahatan perang. Pada tahun 2011, Belanda meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Tapi luka sejarah itu tak akan pernah hilang. Rawagede tetap menjadi saksi bisu dari kebiadaban masa penjajahan. Jika kamu suatu hari berkunjung ke Karawang, mungkin kamu bisa datang ke Monumen Rawagede. Di sana, tertulis nama-nama korban yang gugur. Dan suasananya masih sunyi, seolah menyimpan suara jeritan dari masa lalu. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih.